Semua rong selapan ndak rampung. Maka yang penting saya kenalkan bahwa beliau adalah seorang alamah. Beliau dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi sepatutnya, bahkan itu kebutuhan kita, menghormati takdim kepada dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan model begitu, moga-moga kita sekalian besok dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak yang tahu, di Kendal Kota ternyata terdapat makam tokoh penyebar agama Islam bernama Sayyid Hasan bin Shodaqoh bin Zaini Dahlan, yang kemudian lebih dikenal dengan Sayyid Hasan Kendal dan mendapat gelar Mahaguru Ulama Nusantara. Sayyid Hasan Kendal merupakan keturunan ke-29 Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sekaligus keturunan ke-41 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terungkap saat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal Kiai Haji Asroi Thohir, wakil dari keluarga besar Sayyid Hasan Kendal membacakan riwayat singkatnya, dalam acara Haul Akbar 1 Abad Sayyid Hasan Kendal di Pemakaman Umum Grabak, Gang Apel, Jalan Pahlawan 2, Kelurahan Langen Harjo, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat 29 Desember 2023. Saat membacakan riwayat, Asroi Thohir yang merupakan suami dari cucu murid Sohibul Haul, mengungkapkan pertemuannya dengan Hajah Hanifah Dahlan, salah satu cucu keturunan Sayyid Hasan, yang kemudian sepakat untuk menggelar Haul Akbar 1 Abad Sayyid Hasan Kendal. Kiai Haji Asroi Thohir menjelaskan, Haul 1 Abad Sayyid Hasan Kendal merupakan Haul Akbar yang kali pertama digelar. Selama ini pihak keluarga sebenarnya selalu menggelar haul secara terpisah, karena keluarga Bani Sayyid Hasan Kendal terpencar di berbagai daerah. Asroi Thohir pun lantas menceritakan riwayat singkat Sayyid Hasan Kendal yang datang langsung dari Makkah ke Nusantara pada awal tahun 1900-an, dengan perjalanan yang luar biasa sulit. Namun, menurutnya, dengan semangat menegakkan kalimat Allah, maka tidak ada kata sulit dan berat bagi Sayyid Hasan untuk berdakwah. Pertama, beliau selama hidupnya tidak pernah berhenti mengajar. Gitu loh. Semua santri diterima dan diberi pelajaran semaksimal mungkin. Maka sebagian besar dari murid beliau menjadi orang-orang alim juga. Ini. Karena ketulus ikhlasan beliau dalam mengembangkan ilmunya, tanpa tendensi, hanya semangat melaksanakan perintah simbahnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kan perintah beliau, balighu anni walau ayat, berikan pengetahuan dari saya meskipun hanya satu ayat saja. Nah, beliau termotivasi dengan itu perintahnya Rasulullah diteruskan. Dia sebagai dzurriyyahnya membuktikan diri bahwa saya harus melaksanakan amanah nenek saya, kakek saya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Murid beliau yang terkenal di sini itu termasuk Kiai Abdul Hamid, bapaknya Kiai Ahmad. Wah, itu kan sempat belajar juga di Mesir dan sempat mampu memberikan syarah manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kitab bahasa Arab disarahi dengan bahasa Arab. Kalau nggak alim kan tidak bisa. Nah, terbitnya pun di Mesir. Nah, ini contoh keberhasilan beliau dalam mengembangkan ilmu. Di Kendal peninggalannya, kalau peninggalan dalam arti bentuk materi, nggak ada sih. Misalnya dibuat monumen atau apa, nggak ada, hanya makbarohnya ini. Tapi titisan ilmunya akan kita rasakan sampai hari ini dari Kiai Abdul Hamid, lalu mendidik putranya Kiai Ahmad Abdul Hamid, Kiai Wildan Abdul Hamid. Nah, beliau punya sekian banyak santri juga. Nah, itu jadi sebaran ilmunya itu tidak terbatas. Itu arti pentingnya peninggalan ilmu pengetahuan. Kalau peninggalan materi selesai, tapi peninggalan ide, pemikiran terus berlanjut. Nah, kan selama ini hanya dilakukan hal-hal hal-hal internal keluarga saja, karena keluarga beliau tersebar di beberapa daerah. Ada di Lasem, di Garut, di Banjarnegara, bahkan satu putranya balik ke Mekah menjadi guru besar di Masjidil Haram sana, gitu loh. Nah, sehingga di sini karena keterpisahan yang cukup jauh, mereka hanya melaksanakan peringatan haul sebagaimana tradisi kaum Nahdien pada umumnya, ya tahlil, ya senang gitu. Lalu setelah menjelang 1 abad ini, karena saya akrab dengan cucu beliau, Bu Sarifah Dr. Hanifah, sarjana ekonomi akuntan, itu
wakil rektor di Unwahas, omong-omong, ya saya motivasi akan sangat bagus lah kalau diperingati. Lalu kami kolaborasi dengan teman-teman termasuk Mas Apik dan teman-teman pengurus Banser dan sebagainya, lalu terselenggara hall pada siang hari. Cukup. Kali pertama datang di bumi Nusantara, Sayyid Hasan tinggal di Jambi. Setelah beberapa waktu, Sayyid Hasan pun pindah ke Sulawesi. Tak lama di Sulawesi, Sayyid Hasan meneruskan perjalanan dakwahnya di Kendal, yang kemudian menetap sampai akhir hayat di kota kabupaten ini. Sayyid Hasan memiliki 3 putra. Putra pertama bernama Sayyid Haidar Dahlan, yang juga santri dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, tinggal di Lasem, Jawa Timur. Putra kedua, Sayyid Syodakoh tinggal di Garut. Putra ketiga, Sayyid Zaini Dahlan yang kemudian kembali ke Makkah dan menjadi guru besar pengembang mazhab Syafi'i, mengikuti adik dari kakeknya. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang lebih dulu jadi ulama besar di Makkah, juga merupakan guru para ulama besar Nusantara. Menurut riwayat yang disusun salah satu murid Sayyid Hasan, yaitu Kiai Haji Abdul Khoir Kaliwungu Kendal, tiada hari-hari Sayyid Hasan tanpa mengajar. Meski dulu belum ada tunjangan profesi, namun semangat Sayyid Hasan dalam mengajar luar biasa dan hanya mencari ridho Allah. Saat di Kendal, Sayyid Hasan tinggal di dekat sebuah madrasah di sebelah utara Masjid Agung Kendal, sehingga banyak muridnya yang kemudian jadi tokoh di Kabupaten Kendal. Meski tak pernah bertatap muka secara langsung, paparan riwayat tersebut dibenarkan Hajah Hanifah Dahlan, salah satu cucu keturunan Sayyid Hasan yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Wahid Hasyim atau Unwahas Semarang. Keponakan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan mufti di Masjidil Haram Mekah, kemudian 2 keponakannya laki-laki yang Sayyid Hasan Dahlan bersama Sayyid Abdul Dahlan dikirim ke sampai Nusantara untuk melanjutkan berdakwah kepada murid-muridnya yang sebelumnya sudah pernah berguru ke Mekah. Di berbagai pulau di Nusantara seperti di Jambi, di Goa, Makassar, terus terakhir ke Kaliwungu Kendal. Beberapa santri atau murid Sayyid Hasan yang menjadi ulama besar di Kendal, di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Hamid Kendal, penyusun kitab Jawahirul Asani yang merupakan syarah dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Buku ini diterbitkan di Mesir. Kemudian ada Kiai Haji Hisam, pengarang kitab Ma'rifatur Rahman dan penerjemah kitab Nadhom Darori karya Wali Hadi Kendal yang dicetak di Bombay, India. Santri lainnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Husein yang dikenal sebagai sastrawan Kendal, pernah menjabat Rois Syuriah kedua Nahdlatul Ulama Kendal, dan pengarang kitab Khorotun Cisan, yang dicetak di Banten. Masih ada juga Kiai Haji Abdul Khoir bin Kiai Haji Abdul Manan, pengasuh Pondok Pesantren Sarean, Kaliwungu Kendal yang menulis 33 buah kitab, antara lain kitab Al-Mu'annak Syarah Sulam Munawarok dan Durotun Nadidah. Dari riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak dulu sebenarnya para ulama Nusantara, khususnya Kendal sudah banyak yang mendunia alias go internasional. Karena itu, sebagaimana tausiah yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Hador Ihsan, sudah sepatutnya generasi saat ini mengikuti jejak para ulama tersebut. Di akhir tausiahnya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang Kulon Semarang itu mengajak seluruh yang hadir atau jemaah, untuk terus merawat dan nguri-uri tradisi baik tersebut, yaitu haul untuk para ulama. Menurut Hador, kita semua bisa seperti ini juga berkat jasa dan perjuangan para ulama, terutama Sayyid Hasan Kendal sang Mahaguru Ulama Nusantara yang sangat besar jasanya bagi negeri ini. Bergulir mulai selepas sholat Jumat hingga sore hari, Haul Akbar 1 abad Sayyid Hasan Kendal dibuka dan dipungkasi dengan sholawat diiringi rebana yang menyejukkan hati. Ya